alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, kalau Allah izinkan hari ini kita mau bahas bab ke-56 insyaallah. Tentu semua dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan Allah tolong kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Kedua kalinya juga salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa karim wa barik alaihi. Mohon izin Mas. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Kedengeran suaranya? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bab 5
pasti nanti akan mulia. Rasulullah SAW sudah bilang mulia, menang, berjaya, ya pasti jemaah. Pasti jemaah. Tinggal kitanya aja siapkan mental, berdoa yang banyak, ikhtiar yang baik, atur strategi yang epik, berkorban dengan harta, berkorban dengan jiwa, utarakan dengan sebaik-baiknya pengutaraan, sosial media dipakai untuk support, itu aja yang dilakukan. Allah tidak memandang berapa banyak uang kamu terkorbankan ke sana semata. Yang Allah pandang seberapa kuat engkau berpihak kepada kebenaran. Dan gak butuh jadi muslim untuk membela Palestina. Dibutuhkan menjadi manusia untuk membela Palestina. Jadi manusia aja jemaah. Punya hati atau enggak? Satu saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kegemilangan, kemuliaan untuk orang-orang beriman yang imannya iman baja, bukan iman kerupuk. Iman baja. Iman baja jemaah, bukan iman kerupuk. Iman kerupuk itu kena udara melempem, kena air jemek, dipotek langsung patah. Itu iman kerupuk. Ngapain ngaji sih? Udah pulang aja. Iya. Ngapain ngaji sih, kan hujan. Udah balik kanan bubar jalan. Iya ya hujan gerimis Iman kerupuk. Iman baja, gak kenal. Mau hujan, mau badai, datang. Kalau emang harus hujan-hujanan gak apa-apa. Hujan itu barokah. Emang waktunya ngaji, mengaji. Iman baja, gak kenal jemaah yang sama namanya melempem, jemek, ditowel sedikit langsung patah. Iman baja gak kenal itu. Subuh bangun. Jangan sampai subuh tuh sepi. Ya walaupun kita tahu ya jemaah subuh memang sepi. Tapi seolah subuh itu lagi berbicara kepada kita, sesungguhnya yang mencari akhirat lebih sedikit daripada yang mengejar dunia. Jam 7 jalanan padat, jam 4 jalanan sepi. Seolah mempertontonkan kepada kita bahwa yang mengejar akhirat itu memang sesedikit itu loh ketimbang yang mengejar dunia. Makanya subuh bangun, suruh anak-anak bangun. Subuh jangan tidur, bangunin anak-anak jemaah. Capek, kasihan. Lebih kasihan lagi kalau dia terbiasa dengan tidak bangun sholat subuh. Kasihan lagi, udah bangunin aja. Nangis gak apa-apa, resiko. Tapi ntar berisik. Tinggal kita memposisikan diri. Kalau tahu anak kita nangis, bawa keluar aja. Nikmati hidup ini jemaah. Bentar lagi kita nih mati jemaah. Anda mau ninggalin apa sih di dunia jemaah? Rumah, milik ahli waris. Mobil, nanti juga milik ahli waris. Motor, tanah, handphone, nanti juga milik ahli waris. Mau ninggalin apa? Pakaian, ini juga besok ditonton ahli waris. Ini pakaian abahku, ini pakaian umiku. Dulu umiku pakai ini, abahku pakai ini. Udah bentar lagi kok. Udah tinggal zaman ngaji, yang ngaji. Waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji. Waktunya ada canceling ya sedekah. Waktunya mensyiarkan. Waktunya ada poster dakwah di share. Waktunya ada video pendeknya di upload di story WA. Taat sama suami, jangan selingkuh. Dan jangan berbuat-buat yang macam-macam aneh-aneh di belakang. Udah tinggal gitu aja. Lempeng aja jalannya. Wafat husnul khatimah, masuk surga insya Allah. Tinggal begitu aja jemaah. Mau berapa lama jemaah tinggal di dunia? Sebentar. Ini tempat transit, bukan tempat tinggal. Dunia tempat transit. Saya tadi pagi bilang ya, saya mau ke Jakarta. Tujuan saya itu Jakarta jemaah. Rumah saya misalnya rumah saya Jakarta. Atau gak usah jauh-jauh deh. Saya naik hijet dari Wonolelo menuju Garung. Tujuan saya mau ke Garung. Misalnya ada rumah misalnya di Garung, misalnya contoh. Apakah di hijet itu saya belikan dipan yang bagus, permadani yang indah, karpet-karpet yang super tebal, hijetnya saya pasangin AC. Apakah saya lakukan itu? Tidak, karena saya tahu hijet ini cuma tempat transit. Gak apa-apa kali desek-desekan sebentar, mungkin agak panas sebentar, mungkin suspensinya gak terlalu empuk, mungkin di hijet kita mendapati AC-nya angin cendela. Ya udah nikmatin aja, namanya juga tempat transit. Dunia ini begitu hadirin, tempat transit. Anda mau nyari apa, berharap apa sama dunia? Anda mau berharap apa sama dunia? Mau berharap dunia ini membuat Anda tergila-gila, Anda memiliki segalanya? Gak mungkin. Senikmat-nikmatnya dunia, kata Nabi SAW, perumpamaan dunia dengan akhirat, kenikmatannya seperti air yang telunjuk kamu celupkan di dalamnya. Satu celupan, lalu kamu angkat. Satu tetes yang menempel di ujung telunjukmu, itulah kenikmatan dunia yang Allah hamparkan saat ini kamu rasakan. Dan akhirat adalah lautan
yang tersisa yang tidak menempel di telunjukmu. Itu akhirat. Masya Allah. Senang-senangnya selamanya, bahagia-bahagia selamanya. Senang-senang selamanya, bahagia selamanya, happy selamanya. Mau nyari apa di dunia? Tapi pedih, tenang aja, pedihnya sebentar kok. Tapi saya gelisah, tenang aja, gelisah juga sebentar. Ada nggak yang sengsara selamanya? Ada nggak di dunia sengsara hidupnya selamanya? Ada. Bahagia selamanya. Ada di dunia. Manusia deh, manusia ada sengsara selamanya, bahagia selamanya. Sedih selamanya tuh nggak ada. Bahagia selamanya juga nggak ada. Karena sedih selamanya hanya ada di neraka, bahagia selamanya hanya ada di surga. Di dunia sedih-sedihnya sementara, bahagia sementara. Sekarang aja kita lagi bahagia, ingat ntar bentar lagi juga sedih lagi. Kemarin sedih baru aja ditipu, nanti juga bahagia lagi. Kemarin baru dicurangin sama customer, nanti juga bahagia lagi. Kemarin baru dikhianati pasangan, nanti juga bahagia lagi. Kemarin anak kok durhaka sama saya sebagai orang tuanya, entar aja juga bahagia lagi. Dia baik lagi, soleh lagi insya Allah. Jangan terlalu berharap lebih sama dunia, karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat transit. Berjuang, ayo di sini jemaah. Mumpung masih hidup, berjuang, jihad di sini. Jihadnya seorang wanita itu apa? Belajar, mempersiapkan dirinya sebagai madrasah utama buat anak-anaknya. Anak-anaknya kuat tuh lahir dari ibu yang hebat. Mamanya, ibunya, bundanya, uminya harus hebat, tampil sedemikian hebat di depan anak-anaknya. Kita sedih, nanti aja di dalam kamar kita nangis, mewek depan anak. Iya nak, senyum ya aja. Nanti kita hancur porak-poranda, ya udah saat kita ada sejadah jemaah. Di depan anak tegar. Dan ingat ya jemaah, orang tidak akan pernah bisa membantumu lebih saat engkau curhat kepadanya, tapi Allah yang kau curhati selalu bisa menyelesaikan semua masalah-masalahmu. Saya datang kepada seseorang, tolong dong bantu saya. Paling dia cuma bisa bilang apa? Sabar. Ustadz, assalamualaikum. Aduh, saya ada masalah sama istri Ustadz. Istri saya ABCXYZ. Saya cuma bilang apa? Sabar mas. Apakah terus saya kasih uang 25 juta sama dia? Ini mas 25 juta kawin lagi aja deh. Gak mungkin jemaah. Ya mungkin aja sih. Enggak, tapi maksudnya ya kalau digituin semua datang ke saya nanti jemaah. Laki-laki yang punya masalah sama istri datang ke saya semua nanti. Tapi maksudnya gini lah hadirin. Orang datang pun curhat sama ustadz kah, ustazah kah, siapapun beliau, alim, ulama kah, tetap nanti ujung-ujungnya dikasih tahu, sabar. Gak apa-apa, at least, sekali lagi, at least itu gak apa-apa, silakan aja. Anda bertanya kepada ahli ilmu juga diperintahkan dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri, Quran surah An-Nahl, Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tuh harus datang kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Fas'alu, kamu bertanyalah ahla dzikri, kepada orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu gak tahu. Tapi sebaik-baiknya tempat curhat, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Quran surah Yusuf ayat 86. Sebaik-baik tempat curhat adalah kalimatnya Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf, putra tercintanya. Innama, sesungguhnya, ashku bathi wa huzni, aku hanya akan mencurhatkan kesedihanku, keluh kesahku, rasa gundah gelisahku, rasa berkecamuk apapun yang ada dalam hatiku, ilallah, hanya akan aku curhatkan kepada Allah. Tempat terbaik untuk cerita sama Allah, minta sama Allah, curhat sama Allah, bangun sepertiga malam cari ridhonya Allah. Bangun jemaah, ayo balik jemaah, ayo pulang lagi jemaah ke Allah. Kita ini udah terlalu jauh dari Allah. Balik arah. Nanti dunia datang tunduk terhina kok jemaah kalau kita ngejar akhirat. Feeling dunia itu udah gak, biasa aja sih, nggak seperti dulu lah. Dulu kita kira kebahagiaan ada dalam harta. Ternyata setelah menggenggam harta, ya biasa aja. Artinya tergantung nanti harta itu kita kemanakan. Dikiranya dulu ketika punya rumah,
Allah akan bahagiakan. Ternyata begitu rumahnya sudah dimiliki, rasa-rasanya dalam hati itu gak jauh beda sama ketika kontrak kemarin. Bedanya cuma nama di atas sertifikat aja. Waktu ngontrak atas nama orang lain, waktu punya rumah sendiri atas nama rumah, atas nama diri sendiri. Bedanya di situ aja. Tapi yang membedakan jelas nanti rasa syukurnya, qanaahnya, penerimaannya, ridhonya, dan harta itu dialokasikan kemana, itu yang beda. Kalau kemarin kita lagi nggak punya malah maksiat, bahaya, binasa. Tapi nanti ketika kita berpunya kita malah berderma, luar biasa. Makanya teman-teman, ini dipotong, disebarin videonya. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, berikan aku kekuatan agar aku terus bisa berbagi hartamu. Ya Allah, biarkan aku capek dalam rangka membagikan harta-hartamu yang kau titipkan kepadaku, bukan capek karena mencari rezekimu, atau bukan capek karena mencari hartamu. Jadi minta sama Allah, ya Allah, biarkan saya capek karena membagikan hartamu, bukan capek karena mencari hartamu. Biarin capek karena sedekah, capeknya karena sedekah, karena berbagi, karena berderma, bukan capek karena mencari harta. Begitu jemaah, minta surga firdaus. Bab 57 tentang merawat luka. Bab 57 tentang merawat luka. Bab 57 tentang merawat luka. Gimana cara merawat luka? Merawat luka, cara merawat luka adalah sering-sering bilang seandainya. Andai kata. Itu namanya merawat luka. Mereka berkata sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam dan seterusnya. Intinya Nabi pernah bersabda, halaman 176. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Halaman 176. Paragraf yang pertama, baris yang kedua. Coba dibaca dari atasnya. Ihris ala ma yanfa'uk. Ihris jadi sabdanya siapa? Rasulullah. Ihris itu sabdanya Rasulullah. Ihris, Rasulullah itu sering bilang. Semangat. Ihris ala ma yanfa'uk, semangat kejar yang bermanfaat. Wasta'in billah, mohon pertolongan pada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas. Paling benci Rasulullah sama orang pemalas. Rasul gak suka sama orang pemalas. Umar bin Khattab tuh marah besar kalau ngeliat cowok malas. Sesungguhnya kalian punya keterampilan itu lebih baik bagi kalian daripada kalian tidak punya keterampilan. Udah tuh jamaah, Anda bisa foto bagus aja, hidup jamaah. Anda gak usah khawatir, lele kamu kok gak punya gelar sarjana, magister, doktor, tenang jemaah. Anak kita bisa moto tapi bagus, jam terbangnya bagus, Anda support, udah kamu sukanya apa? Moto ya, ayah support kamu untuk moto. Udah foto pakai HP dulu aja. Dari HP bagus terus, hidup jemaah dari fotografer. Kamu bisanya apa? Edit video, ya udah berangkat udah dari edit video dia hidup pasti. Sesungguhnya kata Umar bin Khattab, laki-laki tidak punya skill. Sesungguhnya hendaknya seorang laki-laki itu mencari sesuatu skill yang mana dia bisa dengan skill itu menjadi wasilah rezeki baginya. Au kama qala, atau kurang lebih seperti itu perkataan Sayyidina Umar bin Khattab, kurang lebih ya jemaah. Tapi intinya penting juga tentang skill. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Nabi paling suka wala ta'jaz, jangan males. Jangan lemah. Jadi orang pemalas, Allah. Islam itu tidak mengenal rasa malas. Yang dikenal adalah berjuang, ikhtiar, berjihad, totalitas, profesionalisme. Islam. Jangan malas. Gak kemana-mana kalau malas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kata Nabi, jangan merawat luka. Maksudnya Nabi bersabda, kalau sesuatu terjadi padamu, jangan kamu bilang, aduh seandainya saya melakukan ini pasti bakal begini-begini deh.
Seandainya dulu saya sama suami nggak begini, pasti bakal terjadi begini. Seandainya saya sama anak nggak begini, pasti anak saya nggak bakal begini. Seandainya saya nggak kenal dia, partner bisnis yang menipu itu, harusnya saya nggak ketipu nih sekarang. Uang 250 juta saya aman terkendali nih. Udah stop, jangan merawat luka dengan bilang laukana. Seandainya. Merawat luka. Jangan merawat luka. Seandainya. Udah bilang walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Diulangi. Qaddarallah. Diulangi hadirin. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan, dan apapun yang Allah takdirkan pasti akan terjadi dengan kehendaknya. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Fa'al boleh, fa'ala boleh, sama. Fa'al kan berarti disukun. Fa'al boleh. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala boleh. Itu cara kita nyembuhin luka. Jadi tiap-tiap kita kan punya luka jemaah. Lukanya masing-masing. Jangan dikira orang yang tersenyum di hadapan Anda, mereka yang selalu ketemu pokoknya sumringah, senang aja, hidupnya pasti sebahagia itu. Enggak, tetap aja orang tuh punya ujiannya masing-masing, cuman beda level aja. Kadang ada orang yang ujiannya tipis, berisiknya bukan main. Kenapa ya Allah, kenapa sih? Berisiknya bukan main. Ada orang nih berat banget ujian hidupnya. Kepalanya tuh kalau luar biasa ngepul, kalau diceritain satu persatu ini kepalanya ngepul. Tapi orang ini santai aja gitu. Ada yang bebannya lebih besar dari kita, tapi hidupnya gak seberisi kita mengeluhnya. Sosial media bukan jadi tempat perasaannya porak-poranda berserakan di sana, bukan. Sosial media taunya orang baik aja, taunya orang mah kita hidupnya baik-baik aja gitu. Posting aja yang baik-baik, afirmasi juga buat diri agar mendapatkan yang baik. Kalau lagi galau, kalau lagi gundah, ngadunya jangan di sosial media coba, tapi ngadulah di atas sajadah. Ngadunya sama Allah maksudnya. Ya Allah, kok hamba diginiin sih? Kok hamba ditipu ya? Kok hamba dikhianati? Kok hamba begini? Kok hamba dapat ujian ini? Kok ujiannya rasa-rasanya gak berhenti-henti ya? Kenapa Allah berikan ujian yang berat kepadamu? Kenapa kok gak kepada pundak yang lain? Jawabannya, karena Allah mau membagi hadiah yang istimewa dan lebih besar kepadamu yang tidak Allah beri kepada yang lain. Jadi kalau pas lagi dapat musibah yang berat, udah jemaah yakin ini rumusnya pasti ada dan selalu terjadi. Fa inna ma'al usri yusra. Sakit bukan main, ya sakit jemaah. Mungkin kita lagi sakit hatinya, hancur porak-poranda perasaannya, terbebani sama masalah dalam hidupnya. Tapi kalau kita yakin sama Allah mah semua baik-baik aja jemaah. Dan luka itu jangan lama-lama dirawat. Luka itu nanti biarin aja sembuh dengan seiring berjalannya waktu. Ikhtiar mengobati silakan, tapi tidak dirawat ya. Aduh kamu ya berdarah, dirawat itu maksudnya tambahin lagi lah, kasih pisau robekin lagi, udah mau nutup kasih pisau robekin lagi. Jangan dirawat, itu namanya melukai diri sendiri. Kata Nabi, in asabak, kalau kamu sedang dapat satu musibah, ujian, cobaan, syai'un, akan sesuatu apapun itu bentuknya, fala taqul, jangan pernah mengucap lau fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku begini pasti begitu. Seandainya dulu saya gak ketemu dia, pasti hati ini akan baik-baik saja. Kamu adalah masa lalu yang paling menyakitkan dalam hidupku. Jamaah, santai aja jamaah. Kalimat tersedih
atau surat tersedih yang aku terima adalah surat undangan pernikahan dari dirimu, karena engkau tidak bersanding di pelaminan bersama diriku. Aduh, galau. Santai aja lah jemaah. Kalau kita belum punya jodoh, ingat aja jodoh kita kan pasti ada. Jodoh kita ada nggak? Pasti ada. Jodoh buat anak kita ada nggak? Pasti atau tidak? Pasti ada. Cuman pertanyaannya, jodohnya makhluk bumi atau makhluk surganya Allah? Kan gitu ya. Kalau gak berjodoh di dunia sama makhluk Allah di dunia, insya Allah jodohnya adalah bidadari surga atau pangeran di surganya Allah. Gitu jemaah. Jadi jangan, luka itu jangan dirawat lama-lama. Belajarlah untuk sir. Masih ingat? S-nya sabar, I-nya ikhlas, R-nya hidup. Sir, sabar, ikhlas. Belajar ridho ini ilmu yang berat, butuh waktu, tapi bisa kok jemaah. Sakit sekali. Saya mau cerita ya jemaah, waktu itu ada seorang anak muda, uangnya dibawa kabur 250 juta, padahal dia mati-matian nabung sampai uangnya terkumpul 250 juta. Anak muda ini menitipkan kepada seorang mandor di sebuah proyek uang 250 juta dari DP rumah harusnya 500. Bukan DP riba gitu, bukan ya, tapi maksudnya dia ngasih 250 juta, totalnya nanti 500 juta, tapi awalnya dia kasih 250 juta dulu. Nanti sambil jalan dibangun tuh dikasih lagi sampai 500 juta. Bukan DP yang haram-haram riba-riba gitu, KPR itu enggak. Anak muda ini ngasih uang 250 juta aja. Ternyata orangnya enggak amanah, uangnya dibawa kabur. Sakit sekali. Akhirnya dia harus memupus harapan untuk membangunkan sebuah istana versi dirinya untuk istri dan anak-anaknya. Sakit sekali, uangnya dibawa kabur, itu sakitnya bukan main. Dia habis pontang-panting meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, harus keluar kota dan segala macamnya. Ternyata 250 juta itu dibawa kabur uang itu. Padahal itu adalah rumah yang digadang-gadang oleh dia mau dipakai untuk kediaman istri anak-anaknya, supaya rumah tangganya bisa punya kediaman sendiri. Kok benar-benar gak karuan pikiran beliau. Hingga pada saat dimana Allah karuniai jemaah kepada anak muda ini, perlahan-lahan hikmah itu Allah mudahkan. Satu persatu usahanya anak muda ini pelan-pelan beranjak naik, sehingga Allah karuniakan pengganti dari apa yang hilang. Dan terlebih lagi Allah kasih hadiah yang berkali-kali lipat dari apa yang hilang, yang padahal secara angka otomatis itu butuh waktu mengumpulkan harta sebanyak itu, mungkin butuh waktu 10 sampai 20 tahun. Tapi dalam kurun waktu sekitaran 1 tahun, apa yang hilang dibawa kabur dari 1/4 miliar itu Allah balikkan dalam jumlah yang berkali-kali lipat sebelumnya, dengan cara yang halal lewat usahanya anak muda ini dan lewat ikhtiarnya anak muda ini. Cara Allah selalu amazing jemaah. Amazing. Jadi kalau sekarang jemaah merasa, aduh saya kok sakit banget ya, udah tenang aja jemaah. Sekarang sakit hati, besok bisa jadi komedi tuh jemaah. Besok bisa kita ceritain sama orang tuh. Sakit hati banget saya ya Allah, kenapa, udah tenang aja. Yakin sama Allah, Allah maha baik. Ridho atas takdirnya Allah. Jangan luka itu dirawat lama-lama, udah uyang bentar aja. Kayak kena uppercut, jugler, tahu orang kan keliangan gitu. Puyeng sebentar aja, ntar ayo sadar bangkit lagi. Ayo harus ngapain lagi nih. Ayo gitu. Sibuk lagi aja udah, nggak usah diinget-inget, skip aja tuh. Walaupun nggak bisa dilupain, karena emang nggak bisa dilupain ya, tapi di skip aja, abaikan aja. Fa inna ma'al usri yusra. Bener kok jemaah. Kalau Allah ngasih kesusahan, apalagi sampai angkanya besar, biasanya hadiah yang datang itu lebih besar dari jumlah yang hilang. Kalau Allah bisa nyabut sesuatu dari kita yang kita ngerasa
Ini nggak mungkin bisa tercabut. Besok berarti Allah mau ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Asalkan jangan bilang lau kana fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, tapi walakinna kul, tapi ucapkanlah oleh kalian qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan. Bagaimanapun yang Allah takdirkan pasti yang terbaik, dan Allah pasti akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Fa innal law taftahu amala syaitan, karena sering-seringnya kita ngomong aduh seandainya, aduh kalau gitu, aduh tahu gitu, aduh andai kata. Taftah amal syaitan, membuka pintu-pintu syaitan. Nanti ujung-ujungnya bundir. Tahu bundir ya? Bundir, BUNUH, diri. Bundir, ujung-ujungnya bundir, ujung-ujungnya lari ke obat, obatan terlarang, ujung-ujungnya lari ke perempuan, ujung-ujungnya lari ke zina, ujung-ujungnya lari ke pelampiasan yang Allah murkai. Itu bukan orang yang disebut dengan mukmin. Karena mukmin itu kalaupun dia lagi kalang kabut, dia tahu harus baliknya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nikmati hidup ya jemaah. Hidup kita ini lagi punya masalah masing-masing. Iya kok. Tapi tenang aja, Allah itu maha baik. Kita kayaknya hampir-hampir gak kuat nih ngelewatin ini, tenang aja kok. Tapi nanti Allah pasti kuatkan pundak kita lebih hebat dari yang sebelumnya. Allah tuh kalau ngasih ujian, ini nih jemaah. Ini teman-teman tulis di kolom komentar, catat, screen video, sebarluaskan videonya. Allah itu kalau mau memberikan ujian kepada seorang hamba, Allah sudah siapkan solusinya untuk mereka. Jadi sebelum ujian yang berat itu datang untuk kita, Allah pasti sudah siapkan solusinya jauh sebelum ujian itu datang kepada kita. Diuji sama Allah, udah pasti dikasih kunci jawaban. Gak mungkin enggak. Ujian itu cuma cara Allah mau lihat kita aja. Sebentar ya hambaku, ini ada ujian. Kamu tuh berbaik sangka gak sih sama aku? Sebentar ya hambaku, aku uji nih kamu ya. Kamu tuh benar-benar tulus gak sih menyembahku? Karena ntar bentar lagi jemaah lihat nih, yang sebelumnya gak pernah datang ke masjid tiap subuh, nanti tiba-tiba ada suling. Apa tuh suling? Subuh keliling. Ada pesan sponsor, jangan lupa coblos nomor 999.999. Jadi Allah tuh mau ngetes. Ini ujian tuh kamu bener gak sih beriman? Mau rame, mau sepi, kamu gimana sih sikapnya? Di keramaian beda gak sih sama di kesepian? Dalam kamar sendirian? Kamu beda gak sih dunia nyata sama dunia mayanya? Kamu beda gak sih? Cara Allah tuh ngetes. Dan bahkan bukan saat, tapi jauh sebelum ujian itu Allah datangkan, sudah Allah siapkan solusinya. Tenang jemaah, yang tenang ada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Yang tenang ada Allah sama kita. Yang rileks ada Allah sama kita. Orang beriman hidupnya harus rileks ya jemaah. Yang senang, yang rileks. Karena penghuni surganya Allah itu hidupnya tenang, rileks, happy, senang. Maka kita yang penduduk dunia insya Allah calon-calon penghuni surga hidupnya juga harus tenang, rileks, happy. Udahlah jangan kebanyakan sepaneng, mumet, berkepanjangan. Sakit hati boleh, tapi udah habis itu maafin aja lah. Habis gimana ya jemaah? Kalau Anda gak maafin itu yang ruwet hati Anda. Orang nyimpen dendam, orang gak mau maafkan. Yang sulit adalah dirinya sendiri. Lagi makan lontong sayur pinggir jalan, tiba-tiba musuh bebuyutan datang. Balik kanan bubar, jalan. Ada musuh bebuyutan lagi masuk kedai soto, kita mau makan di tempat yang sama. Ada musuh saya, ngapain sih dia di sini?
Aduh, buang-buang waktu di jamaah, udah mending hatinya yang bersih, udah yang, aduh ya Allah. Ya Allah, karunia kami hati yang bersih, hati yang gampang maafin orang, gak dendaman. Sekalipun orang itu sangat zalim sama kita, maafin aja jemaah. Dan jangan merawat luka. Gimana cara merawat luka? Sering mengucapkan seandainya. Jangan sering-sering ucap gitu, tapi bilanglah qaddarallah wa ma syaa fa'al, gitu. Enak jemaah. Ternyata setelah kita benar-benar merilis, melepas rasa kepemilikan apapun yang Allah sedang titipkan, bahwa kita mengerti dan menyadari semua benar-benar titipan Allah semata, nyaman banget hidup ini. Nyaman banget. Dan saat kita benar-benar mengerti bahwa masalah ini sudah Allah siapkan solusinya jauh-jauh hari, kita gak akan khawatir, karena Allah akan menjawab semua permasalahan kita. Dilarang, bab yang halaman 176, poin yang kedua, dilarang dengan tegas dalam Islam mengucapkan kalimat andai kata atau seandainya apabila mendapat suatu kegagalan. Dilarang ketika mendapat kegagalan terus bilang seandainya, andaikan, andai saja. Jangan berandai-andai. Apa yang ada di hari ini jalani, nikmati, syukuri. JNS, jalani, nikmati, syukuri. Nomor 3, bahwa ucapan tersebut akan membuka pintu-pintu buatan syaitan. Seandainya, akhirnya dia lari kepada perbuatan yang Allah murkai. Soalnya kalau pintu syaitan itu udah terbuka, syaitan itu gampang banget masukin seorang hamba itu kepada perbuatan maksiat dan dosa. Syaitan tuh gampang banget masukin manusia ke situ. Nomor 4, bimbingan yang Rasul berikan ketika menjumpai kegagalan. Berdoalah qaddarallahu ma syaa fa'al, dan ucap yang baik-baik, la'allahu khair. Kalau Al-Qur'an Allah berfirman la'allahu, coba diulang. Khair. La'allahu khair. La'allahu khair. La'allahu khair. Tenang, semua akan baik-baik saja. Itu Al-Qur'an. La'allahu khair. 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 La'allahu, tenang, semua baik-baik aja kok. Yang tenang jemaah. Saya kalau bawain materi kayak gini tuh rasanya apa ya? Ya kadang nyesek juga sih jemaah. Kayak ingat sama yang dulu-dulu atau kejadian sesuatu yang agak tidak mengenakan tuh kadang, oh ternyata ini ya, la'allahu khair. La'allahu khair. La'allahu khair. Allah tuh ngingetin gitu ya jemaah. Tenang, baik-baik aja kok. La'allahu, semoga khair, akan tetap baik-baik saja. Itu jemaah. Udah. Jangan harapkan apapun dari siapapun kecuali harapkan hanya kepada Allah. Hanya harapkan dari Allah. Kembalikan semua hanya kepada. Berharap sama manusia kecewa. Betul? Berharap kepada yang berpunya, orang kaya maksudnya, kecewa, betul? Berharap yang punya kuasa, kecewa lagi, betul? Terutama saya weling aja jemaah. Ini bentar lagi 2024. Lisan jangan caci maki siapapun ya. Tolong jangan. Jangan sampai gara-gara beda pilihan Anda caci maki mati-matian. Ingat, saat beliau besok jadi presiden, Anda tetap nyari uang sendiri. Jangan dibela mati-matian apa yang gak dibawa mati. Kalau Anda membela Allah dan Rasulnya mati-matian, harus. Tapi kalau Anda membelain, jangan deh. 2024 jaga hati yang bersih ya. Lisan jangan saling sibuk mencela. Gak usah nge-share yang menjelek-jelekan saudara muslim. Ada pasangan A, B, C, ada 3 pasangan, jangan jelek-jelekin pasangan lain. Aduh, jangan deh. Doain aja buat negeri ini, semoga Allah berikan pemimpin terbaik dunia akhirat.
Begitu ya, barakallahu fiik. Next. Nomor 5, diperintahkan supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut segala yang bermanfaat dunia akhirat, agar senantiasa mendapatkan manfaat dunia akhirat dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk. Harus selalu semangat kejar yang bermanfaat. Ihris itu semangat artinya. Ihris artinya apa? Ihris, semangat. Ala ma yanfa'uk, kejarlah yang bermanfaat. Semangat atas apa-apa yang bermanfaat. Wasta'in billah, ini jangan lupa. Mohonlah pertolongan selalu kepada Allah. Jemaah tuh minta tolong sama Allah sering-sering jemaah. Ya Allah, saya gak mampu, mudahkan. Ya Allah, jangan biarkan hamba ngurus sendiri, mudahkan. Ya Allah, berikan yang terbaik, tempat terbaik, fasilitas terbaik, di waktu terbaik bersama orang-orang yang baik, mudahkan. Ya Allah, mudahkan umroh dengan fasilitas terbaik, mudahkan. Haji dengan fasilitas terbaik, mudahkan. Mudahkan kami juga punya tempat tinggal terbaik, di lingkungan yang baik, orang-orang tetangga kanan kiri yang baik, mudahkan. Bilang gitu sama Allah jemaah. Dan jangan lupa kata Nabi apa? Mintalah surga terbaik, surga barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi di bab ke-58 kalau Allah masih hidup. Kalau kita masih hidup dengan izin Allah. Kalau Allah mah Al-Hayyul Qayyum, Allah Maha hidup terus menerus mengurus makhluknya. Kalau kita masih hidup, InsyaAllah kita akan belajar lagi di bab 58. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan hadirin. Gak ada yang bertanya saking jelasnya atau saking tidak pahamnya. Makasih Mbak, barakallahu fikum, jazakumullah. Sehat-sehat. Ada yang mau bertanya silakan hadirin. Amin wa iyyak. Ini gak ada yang bertanya? Silakan hadirin. Cek 1 2 3 teman-teman, suara jelas ya, barakallahu. Jazakumullah jazak. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salatal mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabi jannati syi'ti." Perempuan itu mudah sekali masuk surga, 4 syaratnya. Salat 5 waktu, yang wajib saja tanpa disebut yang sunnah. Artinya yang wajib aja membuat masuk surga, apalagi yang sunnah. Yang kedua, wasamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wahafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, tidak berbuat yang lain-lain yang macam-macam di belakangnya. Yang keempat, wa ata'at zaujah, dia taat kepada suaminya selama bukan dalam rangka memaksiati Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, qila laha, bilang sama perempuan yang punya 4 amalan tadi, udkhulil jannah, masuk surga dia pasti masuk surga. Min ayyil abwabi jannati syi'ti, lewat pintu surga mana aja yang dia mau. Lewat pintu surga mana saja yang dia mau. Pintu mana aja. Memilih pintu yang sana, silakan. Pilih pintu mana aja. Syaratnya 4, salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taati pada suami. Lah pertanyaannya, kalau kita udah menikah berpuluh-puluh tahun, kadang suka membantah suami dan segala macam, amalan apa yang membuat menghapus itu semua? Amalannya kata Nabi adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Coba diulangi. Itu amalan.
Ini bukan berlaku, teman-teman termasuk yang nonton laki-laki, tolong dipahami, ini bukan cuma berlaku kepada istri tidak taat kepada suami saja, tapi kadang suami juga harus bercermin, berkaca. Sudahkah kita jadi imam yang baik buat istri? Maksudnya, ya kita suami juga penting juga kali ngaca. Emang kita udah ngajarin istri sejauh mana? Emang udah bisa didik istri sejauh mana? Sudah sekuat apa bekerja keras kita dalam rangka menafkahi istri, menghidupi anak-anak, menjadi wasilah rezeki bagi keluarga, memastikan yang terhidang di meja makan adalah yang halal. Itu kan juga jadi PR bagi suami. Kenapa istrinya kadang agak sedikit mungkin nadanya naik? Ya nanti juga perlu refleksi juga, barangkali kita masih main judi slot, nauzubillah. Yang laki-laki ngeslot, main judi, dibilangin jangan judi, jangan judi, jangan judi, masih ngejudi juga. Yang laki-laki yang masih mabuk dan segala macam, ini kan juga nanti PR tersendiri toh hadirin. Tapi buat perempuan hiburannya adalah, ingat ya, Asia tetap berbahagia meskipun suaminya Fir'aun. Saya ulangi, Asia tetap bisa berbahagia meskipun suaminya adalah seorang Fir'aun. Ibunda Maryam tetap bisa berbahagia meskipun beliau hidup tanpa suami. Jawabannya kenapa? Karena mereka tidak menyandarkan kebahagiaan kepada makhluk, tapi mereka hanya menyandarkan kebahagiaan itu kepada. Jadiin status nih bagus ya, share. Jadi ya istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan nanti ya jamaah, ini buat para istri pesan-pesannya juga. Suami wajib diingatkan, wajib jadi partner masuk surga bareng-bareng. Jangan masuk surga sendirian, ajak suaminya juga. Plus, kalaupun Allah karuniai punya rezeki, gaji lebih besar daripada gajinya suami, respect sama suami. Bunda Khadijah itu lebih kaya dari Nabi Muhammad, dan semua sejarawan bilang iya. Bunda Khadijah radhiyallahu anha lebih kaya dari Nabi. Nabi itu kaya jemaah, jangan dibilang enggak. Nabi kaya raya, masih muda aja beliau 12 tahun udah ekspor impor. 12 tahun kan dagangnya udah Mekah, negeri Syam. Syam itu sekarang Palestina, Jordania, Suria, Libanon. Kula dari ke Mekah, Mekah ke Syam bawa barang yang dijual di Syam. Nanti karavan untanya kosong, ibaratnya truknya kosong, kula lagi barang dari Syam dijual di Mekah. Rasulullah 12 tahun udah ekspor impor, 12 tahun. Kebayang gak 25 tahun settle ekonominya kayak apa? 12 tahun. Jadi ibu gak apa-apa ngajarin anaknya dagang dari sekarang tuh gak apa-apa. Nak, jualan nak. Jualan es teh. Kamu yang jaga. Mama modalin kamu nih 500 ribu. Nih mama beliin dispensernya, kamu jualan es teh. Gak apa-apa, bukan aib. Dari dulu Islam ngajarin mandiri semudah mungkin, mandiri semudah mungkin. Sekarang anak S1 masih, ma transfer dong. Udah S1, ada yang S2 masih, ma transfer dong. S2 hadirin, Allah ya Fat, kurang apa hadirin? Rasulullah umur 7 tahun aja udah fighting sendiri. Jadi karyawan penggembala domba. Umur 12 tahun ekspor impor. 15 tahun, 17 tahun udah mulai mengerti pola perdagangannya. 25 tahun settle, menikah sama wanita yang paling kaya raya. Ibu juga jangan manjain anak dikit-dikit. Udah tenang aja, bapak bisa mampu biayain wes kamu pokoknya gitu. Ya enggak, ajarin juga berdagang. Karena berdagang itu sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Ustaz kan biar dia fokus. Gak apa-apa, boleh. Saya tahu niat baiknya. Udah kamu yang penting fokus belajar, nah urusan ini mama yang cari. Tapi sesekali ajari mereka juga bagaimana pentingnya menjaga kestabilan diri, menjaga marwah, menafkahi. Minimal kalau belum menafkahi pasangannya, nafkahi diri sendiri supaya tidak meminta, supaya nggak minta-minta jemaah. Ajarin anak SD dagang, nah dagang. Ini nanti ada pengajian ya, kamu jualan ya, ya abah, nih jualan nih es teh, jualan kamu, suruh jualan. Udah habis nak? Habis. Tadi jualan berapa? 20. Ya iyalah yang datang 3.000 orang 20 mah langsung habis. Gak apa-apa ya udah, tapi ajarin jemaah. 20 es teh nih ajarin. Dijual es teh. Gak apa-apa. Ajarin.
kembali lagi dalam bahasan, intinya kalaupun seorang istri punya penghasilan lebih tinggi, tetap respect lah kepada suami. Boleh kok jamaah punya penghasilan online lebih tinggi, jualan di TikTok Shop ataupun platform e-commerce yang umum atau yang lain tuh. Alhamdulillah dari hasil dagang ini punya penghasilan begini, alhamdulillah punya penghasilan ini, sekarang resellernya tambah banyak, syukur sama Allah. Alhamdulillah kok sekarang dapat hadiah yang bertubi-tubi, bersyukur aja sama Allah. Alhamdulillah sekarang Allah mudahkan, bersyukur aja sama Allah. Udah pokoknya jemaah, kalaupun nanti penghasilan Anda sebagai istri lebih besar, respect sama suami. Jangan malah merendahkan suami. Begitu ya jemaah, barakallahu fikum. Caranya amalannya astagfirullah wa atubu. Lagi silakan. Silakan Ibu. Sama. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan berbeda, ada yang mengatakan sama. Sama. Fi awalid duha. Yang berbeda adalah karena sholat syuruk itu rangkaian. Kata Nabi SAW, man shalla ghada fi jama'atin aw man shalla subhi fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian duduk dia, yazkurullah azza wajal, dia berzikir kepada Allah azza wajal hatta sampai tatlu asy-syams, terbitlah matahari. Summa kemudian shalla rakaatain, dia sholat 2 rakaat, kana lahu, maka dia dapat pahala ka ajri, seperti pahala haji wa umrah, dan umrah tamah. Sempurna. Begitu ya Bunda. Tapi bukan itu, sholat syuruk itu ada yang mengatakan berbeda, ada yang mengatakan sama. Yang berbeda melandaskan dalil hadis tersebut, karena sholat syuruk itu rangkaian, harus subuh berjamaah, duduk berzikir sampai syuruk, tiba waktu syuruk sholat 2 rakaat, maka pahala haji sempurna, haji umrah sempurna dia dapatkan. Ada yang mengatakan itu sholat fi awalid duha, sholat di awal banget waktu duha. Tapi nggak boleh sendirian. Tetap aja kata ulama, sholat syuruk itu rangkaian. Sholat di masjid, duduk berzikir, nunggu sampai syuruk, sholat 2 rakaat. Kalau perempuan di rumah boleh nggak? Boleh. Kalau yang laki-laki di masjid. Jadi intinya begitu Ibu. Mudah-mudahan besok kita umroh bareng-bareng tanggal 21 Februari 2024. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Dan kita haji bareng lagi tahun 2024 insya Allah. Barakallahu fikum. Amin insyaallah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi Sin wa fi Malaysia wa fi Indonesia wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan. Allahumma astur uyubal muslimin. Allahumma astur uyubana ya Rahman. Allahumma astur awrati nisa'il mu'minin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, menangkan kaum muslimin, baik di tangan saudara-saudara kami di Palestina, di tangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, maupun semua keturunan-keturunan kami ya Allah. Jadikan kami pejuang agamamu ya Allah, pejuang baik dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kuasa lisannya, dengan kuasa postingan di sosial medianya, maupun dengan doa-doa terbaiknya untuk saudara-saudara kami. Kami yakin ya Allah, Engkau maha baik, Engkau maha mulia, Engkau maha bijaksana. Mudah bagimu membolak-balikan istri Will itu ya Allah. Tapi sungguh ya Allah, Engkau yang paling tahu kapan waktu terbaik. Sungguh kami benar-benar berbaik sangka kepada Engkau ya Allah. Kami tahu bahwa Engkau zat yang maha baik. Engkau pasti punya maksud terbaik untuk apapun yang terjadi. Maka mudahkan kami ya Allah untuk terus ikut berjuang. Tunjukkan keberpihakan kami kepada siapa kami memihak, dan anugerahkan kami juga hidup seperti beliau ya Allah, hidup dalam keadaan hidup mulia. Kalaupun wafat, wafatkan kami dalam keadaan mati syahid ya Allah. Wafatkan kami di tanah suci Mekah Madinah ya Allah. Wafatkan kami istiqamah, wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.